semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Dwi Ayu Wandari. Kali ini saya akan membuat roti, namanya ini roti sobe kentang. Rasanya ini dijamin enak dan lembut. Lembutnya ini bertahan sampai 3 hari. Nah, gimana cara buatnya? Tonton terus ya videonya. Untuk bahan-bahan yang sudah saya persiapkan, di sini ada tepung terigu protein tinggi sebanyak 350 gram. Lalu ada kentang yang sudah saya kukus, lalu saya haluskan di sini sebanyak 150 gram. Kemudian ada gula pasir sebanyak 80 gram atau setara dengan 8 sendok makan. Lalu di sini ada ragi instan sebanyak 5 gram. Kemudian ada 2 kuning telur. Lalu kemudian ini ada margarin sebanyak 50 gram. Dan ini ada susu cair. Di sini saya pakai sekitar 100 sampai 120 ml. Nah, ini susu bubuk sebanyak 15 gram. Untuk cara pembuatannya, di sini saya masukkan tepung terigu, kemudian gula pasir, ragi instan, dan susu bubuk. Lalu kemudian saya campur supaya tercampur merata. Lalu kemudian di sini akan saya masukkan bahan basahnya seperti kentang dan kuning telur. Nah, ini akan saya ulen, saya bantu dengan menggunakan mixer. Di sini akan saya masukkan bahan cairnya sedikit demi sedikit, susu cairnya. Akan saya ulen sampai membentuk gumpalan seperti ini. Nah, ini sudah cukup ya. Lalu kemudian ini terakhir akan saya masukkan margarinnya dan sejumput garam. Akan saya mixer ulen kembali sampai benar-benar kalis. Nah, ini sudah terlihat untuk adonannya sudah cukup kalis. Terlihat ya, bentuk tipis seperti ini, tidak mudah sobek. Kemudian akan saya beri sedikit taburan tepung terigu supaya tidak lengket. Ini adonannya akan saya ulen sebentar. Lalu kemudian akan saya bentuk bulat seperti ini. Nah, ini akan saya pindahkan ke dalam wadah yang sudah saya oles dengan margarin supaya tidak lengket. Lalu kemudian akan saya proofing, saya diamkan selama 45 menit dan saya tutup dengan menggunakan kain bersih. Kita tunggu sampai mengembang ya. Lalu ini untuk adonannya sudah 45 menit. Terlihat bahwa untuk adonannya ini sudah mengembang. Nah, ini untuk adonannya akan saya taruh di alas kerja. Ini akan saya keluarkan udara yang ada di dalam adonannya ini. Lalu kemudian untuk adonannya akan saya bagi-bagi. Ini sesuai selera ya untuk bagi adonannya. Di sini saya untuk per adonan saya timbang 38 gram. Nah, ini sudah semua saya bagi adonan. Lalu kemudian akan saya ambil adonan yang pertama tadi saya bagi, lalu kemudian akan saya rounding, saya bentuk bulat seperti ini. Lakukan hingga selesai ya. Nah, lalu kemudian saya ambil untuk adonan yang pertama kali tadi saya bentuk. Di sini akan saya pipihkan ya. Di pinggirnya ini akan saya pipihkan seperti ini. Nah, ini akan saya beri isian selai. Di sini saya menggunakan selai coklat. Untuk kalian di rumah boleh menggunakan selai apa aja, bebas. Lalu kemudian ini akan saya tutup rapat. Dipastikan ini rapat ya supaya nanti tidak bocor. Nah, seperti ini. Kita bentuk bulat ya.
Dan ini adonan yang sudah saya beri isian akan saya letakkan di loyang yang sudah saya oles dengan margarin. Saya beri contoh kembali, di sini pinggirnya saya pipihkan. Ini sengaja untuk tengahnya ini tebal. Lalu saya beri isian selai. Dipastikan ini adonannya benar-benar rapat ya, jadi tidak bocor. Lalu kemudian saya tata kembali di loyangnya. Lakukan terus seperti ini sampai adonannya habis. Nah, di sini sudah semua selesai saya beri isian dan jadinya ini 2 loyang. Nah, ini akan saya proofing kembali selama 45 menit. Kita tunggu sampai mengembang. Ini akan saya tutup menggunakan kain bersih. Nah, ini sudah 45 menit. Terlihat ya, untuk adonannya ini sudah mengembang. Ini siap-siap akan kita panggang. Nah, sebelumnya ini akan saya oles menggunakan cairan susu cair seperti itu. Lalu kemudian ini akan saya beri taburan wijen. Nah, ini siap untuk saya panggang. Sebelumnya, ini untuk ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama 10 menit di suhu 200 derajat Celcius di api atas bawah. Nah, ini saya panggang selama 20 menit di api atas bawah dengan suhu 200 derajat Celcius. Untuk pemanggangan roti ini, untuk suhu oven ini tergantung dari oven kalian masing-masing di rumah ya, karena untuk setiap oven itu berbeda-beda. Sudah terlihat berwarna kuning kecoklatan. Nah, ini untuk rotinya sudah matang. Ini akan saya keluarkan dari oven. Kemudian rotinya akan saya keluarkan dari loyang. Terlihat ya, untuk bagian sisi bawahnya sudah terlihat matang, berwarna kuning kecoklatan. Nah, ini selagi masih panas, ini akan saya oles dengan menggunakan margarin. Jadi terlihat untuk rotinya ini shiny. Nah, ini untuk panggangan adonan yang kedua. Ini saya oles ya. Pada saat masih panas, jadi terlihat itu rotinya akan shiny dan glowing. Nah, jadi dia ini rotinya ini jadi 2 loyang. Nah, yang bisa kalian lihat ya, untuk rotinya ini benar-benar empuk. Nah, ini akan saya coba sobek rotinya. Bisa kalian lihat gimana lembutnya ini roti sobeknya, dan dilihat ini serat-seratnya. Untuk tingkat kematangan dari rotinya ini sudah pas ya, dari sisi bawah dan sisi atasnya terlihat berwarna kuning kecoklatan. Bisa kalian lihat kan ini segimana lembutnya roti sobek kentang. Ini sudah saya coba, untuk rotinya ini 3 hari aja ini masih lembut. Nah, buat kalian yang penasaran gimana ini rasanya, kalian wajib coba deh di rumah. Roti sobek kentang ini benar-benar recommended banget deh buat kalian coba di rumah. Sekian dan terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk ditonton video saya selanjutnya.